Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Rashid. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi angkatan 2019. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai gender dan kemiskinan di Indonesia. Keterkaitan antara gender dan kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan seringkali mengundang perdebatan. Gender sebagai konstruksi sosial yang menciptakan peranan dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung berdampak terhadap perempuan. Sejak beberapa dekade terakhir ini, muncul pendapat bahwa perempuan lebih miskin dibandingkan laki-laki, sehingga diperlukan perhatian khusus agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan memberikan prioritas kepada perempuan yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan gender. Sekarang ini, kita sering kali mendengar stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya perempuan lebih miskin dibandingkan laki-laki. Seiring dengan berkembangnya konseptualisasi, kemiskinan tidak lagi memandang dari dimensi rumah tangga saja, tetapi kemiskinan sebagai keterbatasan dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. Di semua belahan dunia, relasi gender mempengaruhi kesempatan kerja, pembagian kerja, pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Di sebagian besar masyarakat, perempuan lebih cenderung bekerja lama, mendapat upah yang lebih kecil, kurang mendapat prioritas di bidang pendidikan, dan memiliki akses lebih terbatas untuk mendapat informasi, serta tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu gender dan kemiskinan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks, yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Sedangkan kemiskinan adalah persoalan struktural dan kultural yang multidimensi, mencakup di dalamnya masalah politik, sosial, ekonomi, aset dan sumber daya alam, serta psikologis dan lain-lain. Secara umum, masyarakat miskin adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi, dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya. Masalah ini masih banyak dialami oleh kaum perempuan dan menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, minimal kehidupannya yang secara layak. Secara konseptual, kemiskinan terbagi menjadi 4. Pertama, kemiskinan kultural, kedua, kemiskinan struktural, ketiga, kemiskinan konjungtural, dan yang keempat, kemiskinan natural. Pertama, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebiasaan, seni pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Ia menyebabkan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi sebuah kebudayaan. Kemudian, orang-orang tersebut mempunyai karakteristik putus asa, apatis, dan tidak berdaya. Hal ini dikarenakan mereka memperlihatkan adanya kesamaan adaptasi dalam menghadapi masalah-masalah yang umum. Kedua, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh sekelompok masyarakat karena mereka tidak memiliki kesempatan yang baik dalam struktur masyarakat. Kemudian, mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari sebuah struktur strategis dalam masyarakat. Ketiga, konjungtural adalah kemiskinan yang melalui lamanya seseorang atau sekelompok orang dalam proses pencarian pekerjaan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersebut menjadi miskin. Dan yang keempat, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan, sumber daya alam yang tidak mampu mendukung untuk hidup secara normal. Contohnya yakni keadaan alam yang gersang dan kekeringan sulit ditanami pangan. Kemudian hal inilah yang menyebabkan manusia hidup dalam kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan masih terlihat di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Jumlah penduduk miskin dan kemiskinan di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Di awal tahun 70-an, sekitar 68% penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Berbagai upaya dilakukan melalui pembangunan selama Dawasar Rakyat, sehingga berhasil menekan persentase penduduk miskin pada tahun 96 menjadi 11%. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998. Menurut data Biro Pusat Statistik atau BPS, pada bulan Agustus tahun 2007, jumlah penduduk miskin mencapai 37,17 juta orang, yang artinya sekitar 16,58% dari jumlah penduduk.
sekitar 13,56 juta penduduk di kawasan perkotaan, sedangkan 23,61 juta di kawasan pedesaan. Selain itu, sekitar 25,5% penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia dikategorikan miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Berdasarkan pemaparan saya yang sebelumnya, lantas bagaimana keterkaitan antara kemiskinan dan gender? Menurut saya, permasalahan kemiskinan tidak lepas dari yang namanya gender. Mengapa? Karena dalam gender sendiri terdapat suatu permasalahan, atau yang biasa kita sebut dengan ketimpangan gender. Salah satu bentuk ketimpangan gender yakni adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya patriarki merupakan struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan pengaruh diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktur yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan seringkali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Berikut adalah permasalahan umum penyebab perempuan mengapa mengalami kemiskinan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Yang pertama, terbatasnya pemberdayaan perempuan. Kedua, terbatasnya kesempatan perempuan. Ketiga, terbatasnya kapasitas perempuan. Keempat, terbatasnya keamanan perempuan. Yang pertama, terbatasnya pemberdayaan perempuan. Masalah pemberdayaan perempuan meliputi dua hal. Yang pertama, lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Dan yang kedua, lemahnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan regional. Meskipun jumlah penduduk perempuan relatif sebanding dengan laki-laki, perempuan adalah kelompok minoritas dalam jajaran pengambilan keputusan. Di tingkat nasional, persentase perempuan dalam lembaga legislatif hanya 11,27%. Data tersebut diambil dari BPS tahun 2007. Kedua, terbatasnya kesempatan perempuan. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwasannya ada ketidaksamaan posisi laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja dan status pekerjaan utama. Grafik 1 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dan pada grafik 2 juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang tidak dibayar lebih tinggi dibanding pekerja laki-laki, yakni sebesar 36,92%. Di sektor publik, pekerja perempuan masih pula menghadapi diskriminasi dalam hal pengupahan. Rata-rata pekerja perempuan hanya mendapatkan upah 70% dibandingkan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Diskriminasi upah dilakukan secara terbuka ataupun terselubung. Ketiga, terbatasnya kapasitas perempuan. Kapasitas perempuan antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Dalam kedua bidang tersebut masih terjadi ketimpangan gender. Sebagaimana terlihat dalam grafik 3, bahwasannya persentase perempuan buta huruf 2 kali lipat bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Data tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan bagi anak perempuan masih dianggap tidak penting. Bagi kelompok miskin, pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Namun, bagi perempuan miskin, pendidikan menjadi lebih tidak diprioritaskan. Demikian pula lah dalam hal kesehatan. Masih ada ketimpangan akses perempuan terhadap sarana kesehatan yang memadai. Ketimpangan tersebut tercermin dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 300 per 1000. Kelahiran hidup dan merupakan angka tertinggi di Asia. Ada beberapa faktor penyebab tingginya angka kematian ibu. Salah satunya diantaranya adalah proses melahirkan yang tidak didampingi tenaga kesehatan yang terlatih. Dan grafik 4 menunjukkan bahwa semakin miskin seseorang perempuan, maka semakin kecil peluangnya mendapatkan pelayanan dan tenaga kesehatan terlatih pada saat melahirkan. Dan yang keempat, terbatasnya keamanan perempuan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dari tindak kekerasan, baik yang terjadi di sektor publik maupun di sektor domestik. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat pada tahun 2001 terjadi 3.169 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2002 meningkat 62% menjadi 5.163 kasus. Di tahun 2003 meningkat 51%, yakni 7.787 kasus. Tahun 2004 meningkat kembali 80%.
yang berarti menjadi 14.020 kasus, dan di tahun 2005 meningkat 45%, yaitu 20.391 kasus. Dari jumlah tersebut, 82% adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana cara mengatasi permasalahan gender? Menurut saya, ada dua hal yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan gender. Yang pertama, mengarahkan untuk mengurai substansi dari akar kemiskinan, baik yang berdimensi dari materi ekonomi, sosial budaya, maupun struktural politik. Dan yang kedua, mengubah konstruksi sosial yang lebih mempresentasikan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, mengarahkan untuk mengurai substansi dari akar kemiskinan, baik yang berdimensi material, ekonomi, sosial budaya, maupun struktural politik. Masing-masing dimensi memiliki karakteristik dan hambatan yang spesifik yang mesti diberlakukan berbeda. Namun demikian, bukan berarti penanggulangan kemiskinan bersifat satu dimensi atau parsial, tetapi menyeluruh dalam pengertian saling mengait. Dimensi material ekonomi tidak akan bisa tuntas apabila hambatan-hambatan yang bersifat sosial budaya tidak ditangani. Sebagai contoh, hambatan kemiskinan material ekonomi yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi hambatan itu, intervensi yang dilakukan adalah pemberian fasilitas permodalan. Dan yang kedua, mengubah konstruksi sosial yang lebih mempresentasikan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Sumber kemunculan hambatan masing-masing dimensi kemiskinan yang berakibat lebih tingginya beban dampak pada perempuan terletak pada budaya patriarki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. Budaya patriarki ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yang menjadi pembenar terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi sumber daya yang bias gender. Sekian pemaparan dari saya mengenai gender dan kemiskinan di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.